Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Kamila, NIM 188052. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Jasmani STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu outdoor education. Simak penjelasan berikut ini. Oke, langsung saja. Pengertian dari outdoor education yaitu yang pertama, menurut Arif Komarudin tahun 2007, pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian atau nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Yang kedua yaitu menurut Tri tahun 2008. Ia menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah bertujuan agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar dan mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan berpengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar dan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. Selanjutnya yaitu apa itu survival. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata survival dalam outdoor education. Menurut Wikipedia, survival yaitu artinya pertahanan hidup atau penyintasan yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan hidup di dalam suatu kondisi atau keadaan tertentu. Pengertian secara umum, survival sendiri adalah suatu kondisi yang tidak menentu yang dihadapi oleh seseorang maupun kelompok pada suatu daerah asing dan terisolir bagi orang atau kelompok yang sedang mengalaminya. Selanjutnya, dalam survival itu juga terdapat prinsip dasar. Yang pertama yaitu S. Size up the situation. Kita harus pandai-pandai dalam menilai situasi. Setiap kondisi, lingkungan, dan perubahan-perubahan yang terjadi harus benar-benar diperhatikan agar selamat. Yang kedua yaitu undue haste make haste, yaitu kita tidak boleh tergesa-gesa biar lambat asal selamat. Karena setiap tindakan sebaiknya dipikirkan untung ruginya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa berakibat kematian. Yang ketiga yaitu remember where you are, yaitu kita harus ingat di mana kita berada, baik posisi secara harfiah yang menunjukkan lokasi keberadaan kita maupun posisi yang menunjukkan kondisi dan kedudukan diri pada saat itu. Yang keempat yaitu vanquish fear and panic, yaitu kita harus menguasai diri dari rasa takut dan panik yang bisa menumpulkan nalar dan pikiran yang jernih. Yang kelima yaitu improvise. Kita harus memperbaiki diri dari kesulitan. Yang keenam value living, yaitu kita harus menghargai kehidupan. Jangan sisakan hidup dengan mengambil keputusan yang ceroboh. Buang pikiran jauh-jauh dari keinginan bunuh diri. Yang terakhir yaitu act like the native, yang dimana kita harus menyesuaikan diri dengan penduduk setempat, sesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar. Oke, apa saja peralatan yang kita perlukan saat kita melakukan kegiatan outdoor education? Yang pertama yaitu ransel. Usahakan ransel yang digunakan yaitu ringan dan anti air, karena ransel ini akan kita gunakan untuk membawa barang-barang yang kita butuhkan. Yang kedua yaitu pakaian. Yang ketiga, jaket tebal kita gunakan untuk menghangatkan tubuh. Yang keempat yaitu alat sholat. Bagi teman-teman yang beragama Islam wajib membawa alat sholat. Yang kelima yaitu kantong tidur atau sleeping bag, dan tak lupa yang dialasi dengan matras, karena ini berguna untuk kita tidur agar tidak kedinginan. Yang keenam yaitu peralatan makan dan peralatan masak. Yang ketujuh, peralatan mandi. Yang kedelapan, sepatu dan kaos kaki.
usahakan sepatu yang digunakan yang menutupi mata kaki agar tidak terkena luka ya. Yang ke-9 yaitu topi. Yang ke-10 senter. Senter ini kita gunakan untuk sebagai penerangan juga dan sebagai isyarat apabila kita tersesat. Dan tak lupa juga kita harus membawa jas hujan karena kita tidak tahu apakah di tengah-tengah perjalanan sedang hujan atau tidak. Ini buat jaga-jaga. Dan yang lebih penting lagi yaitu obat-obatan pribadi. Yang terakhir yaitu biasanya di dalam outdoor education itu terdapat game atau permainan agar kita dapat menghibur diri sendiri dan teman-teman. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu game atau permainan yang biasa saya lakukan dengan teman-teman saat kita berada di maksudnya yang saya lakukan pada saat saya dan teman-teman melakukan kegiatan outdoor education, yaitu sarung estafet. Nah, sarung estafet ini kita dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, biasanya terdiri dari 6 maupun 7 ya. Nah, di sini kita disuruh berbaris berbaris saf ya, menyamping. Lah, menyamping itu dari teman yang posisi kanan sendiri, dia bertugas membawa sarung atau diberi sarung oleh panitia. Diberi sarung, kemudian semua kelompok atau tim itu tadi berbaris sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi di situ orang yang pertama itu diberi sarung, kemudian sarung tadi itu harus dijalankan ke teman berikutnya dengan menggerakkan seluruh tubuh kita, dan itu tidak boleh menggunakan tangan. Jadi setiap tim itu harus bergandengan tangan. Bagaimana sarung itu harus bisa sampai ke orang yang terakhir di barisan dengan cara sarung tadi itu dimasukkan biasanya tuh dari kaki, kemudian lewat tangan, kemudian dilewatkan ke kepala. Entah bagaimana ya caranya kelompok itu tadi agar bisa sarung tadi sampai ke orang yang terakhir. Nah, apabila sarung udah sampai pada orang yang terakhir, maka tim itu yang dianggap menang. Maksudnya terakhir terlebih dahulu dari semua tim itu tadi. Dari situ yang kita peroleh dari permainan sarung estafet ya ini dapat melakukan kerjasama di mana kita harus kompak dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Harus kompak, kerjasama, dan memikirkan strategi bersama dalam memecahkan suatu masalah. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.